Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lisnawati, dosen Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Pada pertemuan pertama ini, kita akan membahas terkait dengan mata kuliah komunikasi internasional. Kawan-kawan mahasiswa akan diajak untuk memahami hal apa saja yang akan dipelajari pada mata kuliah komunikasi internasional ini. Dalam mata kuliah komunikasi internasional, terdapat informasi dan transportasi yang menjadi salah satu pembahasan penting dan perlu untuk diketahui oleh semua kalangan ataupun kawan-kawan mahasiswa. Kawan-kawan mahasiswa, kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang semakin berkembang membuat jangkauan interaksi dari segala penjuru belahan dunia semakin mengerucut dan mudah untuk dijangkau. Ditambah dengan segala perkembangan yang ada, transformasi atau transportasi informasi yang semakin maju membuat mobilitas semakin meningkat. Para stakeholder dari berbagai belahan dunia di tiap negara bergerak maju, saling berinteraksi, dan bertukar informasi yang menyebabkan aktivitas komunikasi internasional semakin meningkat dan terjalin yang namanya suatu komunikasi antar bangsa atau lintas negara yang satu sama lain masing-masing membawa keberagaman budaya yang mereka miliki. Pengantar komunikasi internasional memiliki beberapa poin penting. Yang pertama, definisi komunikasi internasional. Yang kedua, peran komunikasi dalam hubungan internasional. Faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi internasional. Dan perkembangan komunikasi internasional era globalisasi. Keempat poin ini menjadi pembahasan penting yang harus diketahui karena merupakan informasi mendasar oleh mahasiswa untuk memahami yang namanya komunikasi. Teori komunikasi internasional yang akan dibahas pada PPT kali ini terdapat dua teori. Yang pertama, teori komunikasi antar budaya, yang mana teori komunikasi antar budaya ini mempelajari bagaimana budaya mempengaruhi komunikasi dan bagaimana perbedaan budaya dapat menyebabkan kesalahpahaman. Yang kedua yaitu teori komunikasi politik, memfokuskan pada peran komunikasi dalam proses politik, termasuk propaganda, opini publik, dan diplomasi. Jadi, antara teori komunikasi antar budaya dan teori komunikasi politik memiliki perannya masing-masing yang mendukung terjadinya atau terbentuknya satu komunikasi internasional. Selanjutnya, terdapat konsep dasar komunikasi internasional. Adanya bahasa, yang mana bahasa merupakan penguasaan bahasa asing. Itu penting untuk memahami budaya dan berkomunikasi secara efektif. Budaya sendiri mengenal nilai, norma, dan kebiasaan budaya yang berbeda dapat menghindari kesalahpahaman. Selanjutnya adalah teknologi. Teknologi modern telah mempermudah komunikasi internasional, tetapi juga menghadirkan tantangan. Jadi dari bahasa, budaya, dan teknologi ini, ketiga poin ini masing-masing memiliki keunggulan dan kelemahannya tersendiri. Kembali kepada individu nantinya yang akan melakukan interaksi ataupun komunikasi ke internasional dan berinteraksi kepada orang lain yang tentunya berbeda bahasa, budaya, dan didukung dengan teknologi yang memadai. Di sini terdapat faktor yang mempengaruhi komunikasi internasional. Jadi begitu penting sekali untuk kita mengetahui dan memahami terkait dengan faktor yang mempengaruhi ketika kita melakukan komunikasi lintas negara dengan perbedaan budaya bahasa tadi. Yang pertama, budaya dan nilai-nilai yang berbeda dapat mempengaruhi persepsi dan interpretasi pesan. Poin yang kedua, perbedaan bahasa dapat menyebabkan miskomunikasi dan kesalahpahaman.
Tentunya faktor-faktor politik dan ekonomi dapat mempengaruhi komunikasi internasional. Ketiga poin ini begitu mempengaruhi apakah komunikasi bisa terjalin dengan baik, terlaksana dengan baik, dan tentunya apakah informasi atau pesan yang ingin disampaikan bisa diterima oleh komunikan dengan baik. Selanjutnya, ada studi kasus dalam komunikasi internasional. Tidak hanya faktor-faktor yang mempengaruhi dalam komunikasi internasional yang kita bahas, tapi kita juga membahas terkait studi kasus komunikasi internasional. Yang pertama, di sini perusahaan internasional yang berhasil berkomunikasi secara efektif dengan pelanggan di berbagai negara. Jadi tidak lagi berbicara terkait perusahaan yang ada di dalam satu negara saja atau interaksi yang terjadi di dalam satu wilayah negara, tapi ini adalah interaksi ataupun kegiatan perusahaan internasional yang sudah lintas negara. Yang kedua, organisasi internasional yang menggunakan komunikasi untuk mempromosikan kerjasama global. Jadi, dengan adanya organisasi internasional ini merangkul setiap negara dari belahan dunia untuk bekerja sama, bersatu, dan menjadikan satu komunikasi internasional sebagai promosi kerjasama antar satu dan yang lainnya. Ketiga, diplomasi internasional yang menggunakan komunikasi untuk menyelesaikan konflik dan membangun perdamaian. Begitu penting sekali terkait dengan poin ketiga ini, diplomasi internasional. Banyak sekali membantu setiap makhluk hidup di berbagai belahan dunia untuk memecahkan segala permasalahan, baik itu permasalahan yang memang sulit untuk diselesaikan dan permasalahan-permasalahan yang memerlukan adanya masukan, pendapat, serta bantuan dari organisasi ataupun diplomasi dari berbagai negara. Dari berbagai pembahasan di pertemuan pertama ini untuk mata kuliah komunikasi internasional dapat disimpulkan bahwa komunikasi internasional merupakan alat yang ampuh untuk membangun hubungan yang kuat dan memperkuat pemahaman kita antar budaya, ya, kemudian memahami faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi internasional dapat meningkatkan efektivitas dan mengurangi kesalahpahaman. Tentunya kawan-kawan mahasiswa sebagai anak muda yang mengerti dan mau terus belajar, maka perbaiki yang namanya bahasa, budaya, dan tentunya memahami teknologi yang selalu berkembang dan informasi yang semakin hari semakin bergejolak. Tidak hanya memberikan manfaat, tetapi juga akan memberikan pemahaman atau memberikan pembelajaran untuk kita setiap harinya menjadi individu yang semakin baik, semakin berkualitas. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di perkuliahan selanjutnya. Terima kasih.